Ini nun sukun berjumpa dengan huruf za. Kita lihat di samping, huruf za ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Huruf ba ini termasuk salah satu huruf iklab. Nah, kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Kemudian juga bagi yang sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid, insya Allah langsung bisa paham tajwid, sehingga membaca Al-Qurannya pun menjadi lebih indah dan enak untuk didengar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baiklah, kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 209. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Baiklah, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya Bapak Ibu Saudara semuanya lebih memudahkan dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan, sebelah sini berarti ya sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah. Baik, yang pertama di sini fa'in. Nah, di sini ketika kita mengucapkan huruf fa, maka ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, jangan pa, jangan, tapi fa begitu. Karena huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Fa'in. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun itu seperti ini ya. Bagaimana cara mudah mengucapkan huruf yang sukun? Nah, karena di antara penyebab seseorang itu biasanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran ya, karena masih belum paham dalam membaca huruf sukun, masih belum paham dalam membaca huruf yang bertasydid, masih sering salah-salah begitu. Nah, jadi kami coba bantu supaya untuk lebih memudahkan saudara semuanya yang kiranya belum paham membaca huruf sukun atau huruf yang bertasydid. Ini huruf non sukun, ini huruf non tanda sukun itu seperti ini huruf sukun, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati. Kita lihat di layar, huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z itu huruf Latin tuh. Huruf nun kalau ditulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf N, huruf U dan juga huruf N, nun begitu. Nah, oke. Jadi
Huruf hijaiyah itu, saudara semuanya, huruf hijaiyah apabila dia sukun ya, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil. Nah, maka huruf nun kalau ditulis menggunakan huruf Latin, maka huruf N yang pertama. Berarti ini fa'i ditambah N dibaca fa'in. Fa'in. Ini kan I nih ditambah N di depannya dibaca fa'in. Nah, kemudian huruf nunnya ini dia disamarkan, jangan dibaca fa'in. Nah, jangan dibaca fa'in, fa'in n-nya jelas jangan, tapi n-nya itu disamarkan. Kenapa kok in-nya ini disamarkan ya? Karena di sini huruf nun sukunnya ini berjumpa dengan huruf za ini. Nah, ini termasuk kepada huruf ikhfa. Perhatikan terlebih dahulu yang di samping itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya. Nah, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Tanda baca tanwin itu ada 3, baris 2 di atas, yang nomor 1 namanya fathah tain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Jadi kalau membaca Al-Quran setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Di sini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf za. Nah, ini huruf nun sukun di depannya huruf za. Tadi sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf di depannya atau huruf setelahnya berarti huruf yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun. Sebelah kiri daripada huruf nun yang mana? Berarti huruf za ini. Nah, ini nun sukun berjumpa dengan huruf za. Kita lihat di samping, huruf za ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dan huruf za ini dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, di tengah-tengah, awsat begitu. Nah, oleh sebab itu maka nun sukunnya ini fa'i kan dibaca ditambah n fa'in tidak, tapi n-nya itu nun sukunnya ini disamarkan. Nah, disamarkan kemudian juga didengungkan, maka dibaca fa'il il. Nah, disamarkan seperti itu. Jangan dibaca fa'in. Nah, jangan, tapi n-nya tuh nunnya tuh disamarkan, huruf n-nya tuh disamarkan. Fa'il. Nah, begitu. Kemudian didengungkan itu ya digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa'in zalaltum. Nah, ditahan sejenak. Fa'in. Nah, ditahan agak dipanjangkan sedikit. Fa'in zalaltum. Kemudian di sini ada huruf lam. Huruf lam ini dia sukun. Nah, kita lihat di layar bagaimana cara mudah membaca huruf sukun. Huruf lam kalau ditulis menggunakan huruf Latin, maka huruf yang pertamanya adalah huruf L. Nah, perhatikan ke huruf lam. Huruf lam itu kan terdiri daripada huruf L, huruf A dan juga huruf M. Huruf Latin yang pertamanya adalah huruf L. Maka apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil. Maka ini la ditambah L di depannya dibaca lal. Nah, begitu ya. Ini kan la nih ditambah L di depannya nih. Lam sukun jadi L. Maka la ditambah L jadinya lal. Fa'in zalal. Nah, fa'in zalaltum. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah, sekarang fokus yang di nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, nah, di depannya ada huruf mim lagi, nah, maka hukumnya adalah idgham mimi, atau biasa disebut juga dengan idgham mislain. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai juga dengan gunnah atau disertai juga dengan dengungan. Nah, maka ini dibaca fa'in zalaltum, langsung masuk ke huruf mim yang ini. Nah, zalaltum, nah, kemudian digunakan jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun. Nah, ini penjelasannya sama dengan yang di belakang ini tadi ya. Bagaimana cara mengucapkan huruf nun yang sukun? Maka berarti huruf nun ini menjadi huruf n. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal tadi yang di sini ya. Berarti mi ditambah n dibaca min. Akan tetapi di sini nun sukunnya berjumpa dengan huruf ba yang awalnya menjadi min ya. Karena dia berjumpa dengan huruf ba maka dibaca menjadi mim. Makanya di sini ada mim kecil nih. Nah,
Tadi di awal sudah kami jelaskan kalau membaca Al-Quran setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ba, kita lihat di samping. Huruf ba ini termasuk salah satu huruf iqlab. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Nah, maka cara membacanya itu ya, huruf nun ini dibaca menjadi huruf mim nih. Dibaca mim, nah, kemudian didengungkan mim ba'dima, mim ba'dima. Kemudian di sini ada huruf ain. Nah, huruf ain. Ini huruf ain itu ya, kalau dia sukun bagaimana cara bacanya? Ini agak sulit kalau huruf ain dan huruf hamzah itu dia agak sedikit beda. Jadi ini dibaca ba begitu, ba. Jangan dibaca ba tapi ba. Jangan juga dibaca bak. Jangan bak tapi ba. Nah, begitu. Nah, jadi huruf ain ini ya, kalau dia sukun dibaca ba terus ditambah ain, ba begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf di belakangnya. Kalau ada huruf alif ya, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ma dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Baris satu ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kemudian ma ini posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah atau harokat fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Untuk lebih mempermudah, 2 harokat itu kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Majah. Ketukannya itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita begitu. Majah. Ja ini dibaca panjang, ini namanya adalah mad wajib muttasil. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 terlebih dahulu. Di sini ada alif ya, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif ya, ini kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa nih dengan huruf hamzah nih ya, dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat. Dibaca 4 harokat apakah boleh? Boleh. Jadi boleh 4, boleh 5 begitu. Ja'at, ja dipanjangkan. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'at. Nah, di sini ada huruf ta, ini dia sukun. Bagaimana cara mudah membaca huruf ta yang sukun? Nah, kita lihat di layar huruf hijaiyah itu. Sekarang fokus ke huruf ta. Huruf ta kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf T dan juga huruf A, maka dibaca ta. Maka huruf hijaiyah yang sukun, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil. Nah kecuali nanti kalau pada huruf ain dan huruf hamzah, nah itu agak sedikit perlu latihan tersendiri dia gitu kan. Maka ini kan huruf ta ini sukun nih, berarti menjadi huruf T, maka A ditambah T menjadi at.
A ditambah huruf T di depannya jadi at. Kemudian huruf ta ini dia memiliki sifat hamas, jadi dibaca at. Nah, begitu cara bacanya, at. Jangan T sempurna, jangan. Tapi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya, at. Seperti itu. Tapi jangan berlebihan juga. Jangan dibaca at. Jangan berlebihan. Seperti memercik saja. At kumul bayyina. Nah, kemudian di sini ada huruf lam. Huruf lam ini dia sukun. Nah, kita lihat di layar. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf sukun pada huruf lam? Nah, perhatikan huruf lam. Huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf L, huruf A dan juga huruf M. Huruf hijaiyah itu kalau dia sukun ya. Kalau dia sukun maka yang diambil huruf Latin yang pertama. Maka mu ditambah L, ini kan huruf lam sukun berarti huruf Latin yang pertamanya L. Jadi kalau dia sukun lam jadi L begitu. Mu ditambah L dibaca mul begitu. Mul. Mul mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ba. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf yang berposisi di depan huruf lamnya, kita perhatikan. Ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf di depan huruf lamnya ini kita perhatikan. Di sini huruf ba. Kita lihat di samping huruf ba termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari, karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca jelas. Jadi terbaca dengan jelas huruf lamnya. Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya bertasydid ya, maka kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya. Kalau ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Ini huruf ya bertasydid, dia di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, maka huruf ya-nya ini berarti cara bacanya itu dinabr. Nabr itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding huruf-huruf di sampingnya. Jadi dikejut, ditekan. Bayyina, bayyina begitu. Nah, penekanannya itu dia lebih tinggi. Bayyina seperti itu. Bayyina. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri ya, atau alif kecil. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf nun, di atasnya ada tanda baca fathah. Nah, tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini tanda baca fathahnya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu. Nah, di sini ada huruf ain lagi. Huruf ain ini dia sukun. Nah, huruf ain ini ada pengecualian nih. Nah, kalau misalkan di apa namanya huruf ain ini menggunakan metode yang tadi itu, yang metode huruf hijaiyah tadi, nah itu dia tetap kurang tepat. Jadi khusus ada perlu latihan kalau pada huruf ain ini. Jadi ini fa, karena di sini ada huruf ain sukun maka dibaca fa begitu, fa. Jangan dibaca fa cuman, tapi dia ditekan ke bawah, fa begitu, fa'lamu. Kemudian mu dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i
yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau minta membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf di belakang waw sukun. Apabila di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah nih, nah, tapi di lain kalimat atau sudah di beda kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh juga 4, boleh juga 5 harokat begitu. Mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah. Loh, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk kita ingat kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca nih atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Karena dia huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki baris dia begitu. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, perhatikan huruf hijaiyah. Nah, sekarang fokus ke huruf yang nun. Nah, huruf nun itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf N, huruf U dan juga huruf N. Maka kalau huruf hijaiyahnya itu bertasydid, maka huruf Latin yang pertama itu kita double menjadi 2. Huruf nun, huruf Latin yang pertamanya adalah huruf N, maka huruf N-nya kita double menjadi 2. Maka ini kan A ditambah N2 di depannya dibaca anna, seperti itu. Anna, seperti tulisan yang di bawah itu. A ditambah N2 di depannya, maka dibaca anna. Annallah. Nah, kemudian di sini huruf nunnya ini bertasydid. Nah, kita lihat di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Nah, cara membacanya digunakan didengungkan. Jadi cara baca itu digunakan an di suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Allah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil semacam itu supaya saudara semuanya yang masih pemula dalam belajar membaca Al-Quran, dalam belajar tajwid, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin misalnya seperti itu. Maka supaya tidak salah dan lebih memudahkan kami buat catatan kecil di bawahnya. Ini huruf nun bertasydid. Nah, kalau sebelum huruf nun bertasydid itu atau di belakang huruf nun bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka nun bertasydidnya itu gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, maka dibaca gunnah, didengungkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan lafaz Allah, ya, maka kita perhatikan huruf di belakang lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Maka tanda bacanya itu yang kita perhatikan. Ini lafaz Allah, di belakangnya mana huruf yang memiliki tanda baca? Berarti huruf nun memiliki tanda baca fathah. Nah, maka tanda bacanya itu kita perhatikan. Nah, ini kalau ada lafaz Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih atau dhammah, maka lafaz Allahnya tuh dibaca tebal, dibaca tabkhim. Di sini yang kita temui lafaz Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Maka dibaca annallah, jangan dibaca annallah, jangan, tapi dibaca annallah seperti itu. Kemudian di sini huruf lam ini dia bertasydid. Bagaimana cara mudah membaca huruf bertasydid? Kita lihat lagi di layar, ya. Huruf
lam bertasydid, huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf L, huruf A dan juga huruf M. Huruf hijaiyah itu kalau dia bertasydid maka huruf Latin pertamanya tuh didobel menjadi 2. Maka huruf lam, huruf Latinnya adalah huruf L, maka L-nya tuh didobel menjadi 2. Maka ini anna ditambah L2 di depannya. Nah, maka dibaca annallah, annallah begitu. Pada awalnya dibaca annallah. Annallah seperti tulisan di bawah. Akan tetapi lafaz Allahnya ini kan tadi sudah dijelaskan karena dia di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah sehingga annallahnya itu dibaca tebal menjadi annallah begitu. Annallah. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah karena dia cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini kan dia tidak ada tanda bacanya nih, dibaca idgham atau langsung masuk ke huruf yang di depannya begitu. Maka huruf lamnya di sini tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf lam yang di depannya ini. Annallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri ya, bentuknya itu dia alif kecil. Nah, maka huruf lamnya itu dibaca panjang. Nah, annallah, mad tabi'i nih, panjang itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Annallah, ha'azi, azi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini ya. Maka perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang ya sukun. Kalau huruf tersebut memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrahnya ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf di belakangnya huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Nah, baris 1 ke bawah nih tanda baca kasrah atau harokat kasrah namanya. Kemudian di sini ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat, azizun hakim. Kemudian tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H begitu. Maka kita lihat di samping huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H hukumnya adalah izhar halqi, maka dibaca jelas tidak berdengung, maka ini dibaca azizun zun ya. Kalau tanda baca tanwin ya ini kan ditambah n, nah, ujungnya azizun begitu. Azizun jelas, azizun, nah, tidak ada samar-samarnya, tidak, jelas pokoknya. Zun, nah, jelas. Kemudian pendek saja, jangan didengungkan. Azizun hakim. Kemudian kim dibaca panjang, ini namanya mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Kita perhatikan huruf di belakang ya sukun. Kalau ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang begitu. Nah, kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Mana huruf yang kita sukunkan? Ini huruf mim. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf mim, maka kita baca hakim. Jangan dibaca hakimun, jangan dibaca hakim begitu. Kenapa huruf mim ini kita sukunkan? Kenapa? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita berhenti di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, nah, makanya kita sukunkan kalau kita berwakaf tepat di huruf mim ini begitu. Hakim. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah memahami apa yang kami sampaikan, mulailah untuk
untuk belajar dengan sendirinya di rumah ya, pelan-pelan buka Al-Qur'annya, kita baca pelan-pelan sambil menerapkan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.